Bayangkan suatu pagi, kamu bangun seperti biasa, membuka ponsel, tidak ada sinyal, tidak ada internet. Kamu mencoba membuka mobile banking. Tidak bisa, ATM di dekat rumah juga tidak berfungsi. Kartu debit tidak bisa digunakan. Dan berita mulai menyebar. Terjadi perang besar. Sistem internet global terganggu. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa online, tapi, apakah uang kita masih bisa digunakan? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bank dan investasi digital jika internet mati karena perang? Dan apakah uang kita masih aman? Hari ini hampir semua sistem keuangan berjalan secara digital. Setiap hari terjadi miliaran transaksi kartu, transfer bank, pembayaran online, perdagangan saham. Semua ini berjalan di atas jaringan global yang sangat kompleks. Sistem ini melibatkan bank, data center, jaringan satelit, kabel fiber optik bawah laut, server transaksi global. Dalam hitungan detik, uang bisa berpindah dari satu negara ke negara lain. Tetapi ada satu kelemahan besar. Semua itu membutuhkan koneksi jaringan. Jika jaringan terganggu, rantai transaksi bisa berhenti. Ketika kamu membuka aplikasi mobile banking, sebenarnya ada banyak proses yang terjadi di belakang layar. Aplikasi di ponselmu mengirim permintaan ke server bank. Server bank memverifikasi identitas. Kemudian sistem bank akan berkomunikasi dengan jaringan pembayaran nasional. Jika transaksi antar bank, sistem akan menggunakan jaringan clearing. Di banyak negara, sistem ini dijalankan oleh bank sentral. Di tingkat internasional, transaksi sering melewati jaringan global seperti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. Jaringan ini menghubungkan lebih dari 11.000 institusi keuangan di seluruh dunia. Artinya, keuangan modern adalah jaringan besar yang saling terhubung. Sekarang kita masuk ke skenario yang jarang dibahas. Apa yang terjadi jika internet global mati? Penyebabnya bisa banyak, serangan siberperang antar negara, kerusakan satelit, atau putusnya kabel internet bawah laut. Ketika koneksi global terganggu, bank internasional akan kesulitan melakukan transaksi lintas negara. Beberapa negara mungkin masih memiliki jaringan domestik, namun transaksi internasional bisa berhenti total. Bahkan dalam beberapa kondisi, ATM dan pembayaran kartu juga bisa berhenti, karena mesin ATM tetap membutuhkan jaringan untuk memverifikasi saldo. Jika jaringan benar-benar terganggu, bank biasanya mengambil langkah darurat. Langkah pertama, membatasi transaksi. Langkah kedua, membatasi penarikan uang tunai. Langkah ketiga, menghentikan sementara layanan digital. Ini pernah terjadi dalam beberapa krisis ekonomi di dunia. Tujuannya sederhana, mencegah kepanikan dan penarikan uang besar-besaran. Karena jika semua orang menarik uang sekaligus, bank bisa mengalami krisis likuiditas. Bagaimana dengan investasi, saham, reksadana, kripto? Semua ini bergantung pada sistem digital. Jika jaringan terganggu, bursa saham biasanya ditutup sementara. Hal ini pernah terjadi setelah peristiwa September tahun 11 attacks. Saat itu perdagangan di New York Stock Exchange dihentikan selama beberapa hari. Tujuannya adalah mencegah kepanikan pasar. Kripto memiliki sistem berbeda. Blockchain tetap ada, namun tanpa internet, kita tidak bisa mengakses atau mengirim transaksi. Artinya aset tersebut tetap ada, tetapi tidak bisa digunakan sementara waktu. Sejarah menunjukkan bahwa sistem keuangan bisa terganggu saat krisis besar. Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global besar yang dikenal sebagai Global Financial Crisis. Beberapa bank besar hampir runtuh. Pemerintah dan bank sentral harus turun tangan untuk menyelamatkan sistem keuangan. Pelajaran dari krisis ini sederhana. Sistem keuangan kuat, tetapi tetap memiliki titik lemah. Jika konflik global besar terjadi, prioritas pemerintah biasanya berubah. Fokus utama adalah keamanan energi, logistik, dan stabilitas ekonomi. Dalam kondisi ini, pemerintah bisa mengambil langkah seperti mengontrol arus uang, membatasi transfer luar negeri, atau bahkan menutup sementara pasar keuangan. Tujuannya bukan menghancurkan sistem, tetapi menjaga agar sistem tetap bertahan. Bank sentral di seluruh dunia memiliki rencana darurat. Mereka menyiapkan cadangan uang tunai, sistem pembayaran alternatif, prosedur manual jika sistem digital gagal.
Tujuannya adalah memastikan masyarakat tetap bisa bertransaksi, karena ekonomi tidak boleh berhenti sepenuhnya. Pelajaran penting dari semua ini adalah, jangan bergantung pada satu sistem saja. Banyak perencana keuangan menyarankan untuk memiliki kombinasi aset. Sebagian di bank, sebagian dalam investasi, dan sebagian dalam bentuk likuid seperti uang tunai atau aset fisik. Bukan karena kita berharap krisis terjadi, tetapi karena sistem yang kuat sekalipun tetap perlu cadangan. Pada akhirnya, ketahanan finansial bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita punya, tetapi tentang seberapa siap kita menghadapi ketidakpastian. Informasi dalam video ini bertujuan untuk edukasi, bukan sebagai saran keuangan atau investasi. Selalu lakukan riset dan pertimbangan pribadi sebelum mengambil keputusan finansial. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan share ke teman-temanmu. Karena satu dukungan kecil dari kamu, bisa membantu channel ini terus membuat konten edukasi yang lebih baik.